Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita sama-sama di sini tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Alhamdulillah suaranya kencang-kencang banget karena semuanya udah pada kenyang ya Bu ya. Udah makan kan? Alhamdulillah. Dan pemirsa di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang batas kesabaran. Kita akan segera mengikuti Mama memberikan tausiah untuk tema kita di pagi ini. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Sehat Ma? Alhamdulillah. Alhamdulillah semakin kuat ya. Semakin gendut. Dari hari ke hari Mama semakin cantik ya Bu ya. Semakin membesar. Dan semakin lega. Iya. Ma, ini temanya batas kesabaran. Kata orang kita bisa sabar, tapi kan lama-lama sabar ada batasnya. Benar nggak Ma dalam Islam sabar ada batasnya? Silakan Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu batas kesabaran. Seringkali di masyarakat kita atau kita bicara, ya awalnya saya sabar. Lama-kelamaan sabar itu habis. Itu salah. Anda silakan lihat dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang yang beriman, bersabar kamu, bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu, bertakwalah kepada Allah, niscaya kamu mendapatkan keberuntungan. Jelas sekali dalam ayat ini bahwa kata Allah Subhanahu wa taala yang namanya sabar tidak ada batasnya. Sampai mati tetap kita wajib bersabar. Bahkan Allah menjanjikan, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Siapa yang sabar terus tanpa batas, maka mereka diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini orang yang bertakwa kepada Allah. Sabar. Sabar itu asalnya as-sabr. Asal katanya, akar katanya yasbiru. Sabar itu ada 4. Tabah hati, menahan diri, menerima, memaksa, dan mewajibkan. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyampaikan kepada kita tentang kesabaran. Saya ambil contoh misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Hei orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan ini memang berat, kecuali dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk. Sabar ini kata Allah berat, tapi bisa. Siapa yang bisa? Orang-orang yang khusyuk menghadap kepada Allah biar mendapatkan keberuntungan. Itulah orang yang bisa bersabar. Kalau orang yang tidak khusyuk mengharapkan keridhaan Allah, nggak bakal bisa sabar. Banyak orang yang mengartikan sabar itu diam saja. Sabar itu menerima apa yang terjadi terhadap dirinya tanpa ada penyelidikan sebab musababnya kenapa bisa terjadi. Tidak ada usaha untuk perbaikan, nggak ada usaha untuk maju ke depan. Itu bukan yang sabar namanya. Itu orang putus asa, orang yang lari dari kenyataan. Yang namanya sabar bukan statis, tapi dinamis, aktif, berusaha. Itu yang namanya sabar. Di kita banyak sekali orang yang salah mengartikan sabar. Kaki keinjak diem aja. Sabar emang datang di saya. Itu bodoh namanya. Itu orang putus asa. Orang ada kemauan. Orang sabar mah berusaha. Maaf, kaki saya keinjak. Sakit tuh. Kemudian dia ada usaha dari kita. Jadi bukan statis tapi dinamis, bergerak terus. Itulah yang namanya kesabaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ini Abdul paling apal ayat ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 53 Allah berfirman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar kemanapun dia berada, Allah bersama dengan dia. Dengan syarat jadikan salat dan sabar sebagai penolongmu. Dalam setiap saat kesempatan, salat, 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 sabar terus sampai akhir kehidupan. Sabar tidak ada batasnya dalam Islam. Iya.
Baik, itu dia tausiah singkat Mama mengenai tema kita batas kesabaran. Sekarang saya langsung berikan kesempatan kepada ibu-ibu di segmen ini untuk bertanya satu orang. Bu, siapa yang mau bertanya? Silakan, Ibu. Ya. Diri, Boleh Bu. berdiri, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ratih dari Ya. Cilangkap, Depok. Mau bertanya, Mah. Tadi Mama memberikan ada kesabaran ada 4 tahap, 4 Ya. poin. Salah satunya adalah memaksa. Yang saya masih kurang mengerti adalah bagaimana kesabaran yang dimaksudkan Mama dengan memaksa. Terima Ya. kasih. Buat Assalamualaikum ibadah ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang namanya ibadah, suka nggak suka, mau nggak mau, rela nggak rela, Allahumma paksain. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Waktunya baca Quran, baca Quran. Waktunya zakat walaupun pelit, zakat. Itu yang disebut dipaksa dan diwajibkan. Jelas, Bu? Memaksa dan mewajibkan. Ya, Ya. makasih Mama. Oke? Iya, berarti walaupun terjadi seperti apa kita wajib sabar. Iya, wajib sabar. Jadi yang namanya sabar yang keempat itu memaksa dan mewajibkan. Walaupun kita ogah zakat, kan banyaknya orang pada kolet. Iya. Tahu nggak kolet? Mendit. Makanya orang tadi tetap saja wajib zakat. Begitu. begitu, Itu Ibu memaksa dan Dewi. mewajibkan. Ya. Baik, nanti masih banyak kesempatan untuk bertanya. Ibu-ibu dipersiapkan saja pertanyaannya. Kita harus break dulu sebentar dan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Deden. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Deden. Iya, baik. Sekarang saya akan absen dulu majelis alim yang pagi hari ini hadir di studio. Yang pertama adalah Majelis Alim Al-Hasanah. Waalaikumsalam. Ini dari daerah Bogor, Ciomas, adanya Cimandra. Iya. Ada berapa orang, Mas? 30 orang. Omas semua? Ciknya, ya. Yang berikutnya adalah Majelis Alim Nurul Ikhwan. Waalaikumsalam. Dari Depok. Tapos. Cipayung. Oh, Cilangkap. Ya, oke. Terima kasih hadir di sini. Ijo-ijo dua-duanya ya. Yang berikutnya adalah Majelis Alim At-Thahirin. Waalaikumsalam. Ada yang begini. Kayak nyerah. Iya, ini dari Cakung ya, Bu ya? Bantar Gebang. Oh, Pulau Gebang. Berarti bukan tempat sampah, bukan? Iya, terima kasih sudah hadir di sini. Dan sekarang langsung saya berikan kesempatan nih buat ibu-ibu yang tadi sudah mau bertanya. Sebelah sana kayaknya ada yang mau nanya. Ada yang mau nanya, Bu? Silakan. Mana tadi yang mau nanya? Oh, ini. Langsung iya, berdiri, iya, silakan, iya. Ibu. Silakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedeh, Mah, mau bertanya. Mangga, Iya, silakan. Mah, kadang orang memanfaatkan kesabaran saya. Bagaimana saya harus bersikap supaya saya bisa ikhlas, Mah? Ya. Terima kasih. Memanfaatkan kesabaran saya. Kita sudah sabar menghadapi orang lain ngelunjak. Ya udah biarin. Di situ ujian buat kita. Kalau lulus maka sudah jadi lulus. Harkat derajatnya naik di hadapan Allah. Kalau disebut-sebut udah gua sabar dia begitu. Artinya Anda tidak sabar, cuman sombong doang. Iya. Sabar maka perlu disebut-sebut, orang bisa melihat kesabaran kita. Iya. Nggak disebut-sebut sih, Ma, tapi ngegerendeng dalam hati. Lah ya, Sama aja. kene. Sama aja. Oh ya. Begitu ya, Ibu Dede. Artinya nggak ikhlas dia, artinya Iya. nggak sabar. Iya. Bohong, itu munafik namanya. Ya, Kalau emang- orang sabar apapun yang terjadi biarin. Emang sudah begitu kehidupan. Iya. Emang Tidak Bu- semua yang kita inginkan itu akan dikabul oleh Allah. Ibu Dede, kenapa sabarnya disuka dimanfaatkan? Maksudnya kalau lagi ngapain? Ya kalau misalkan kita suka dizolimi gitu ya, karena kita sering sabar, nggak bisa melawan gitu atau gimana, suka memaafkan lagi dia berbuat lagi gitu. Iya. Kalau nggak bisa melawan mah bukan karena sabar, emang nggak bisa Bukan ngelawan. emang bisa lawan, emang lu keok kalau Iya. begitu mah. Ya, kako. Iya. Terus misalnya orang ngedolimi lagi. Iya. Bukan sabar, emang nggak punya kekuatan. Iya. Makanya harus tunjukkan bahwa saya adalah orang yang pantas tidak didolimi. Iya. Makanya mohonnya sama Allah begitu. Kalau begitu mah pasti ngegerundel. Iya. Karena nggak bisa ngelawan, Iya iya kan? Iya. Jadi lebih baik kita lawan aja orang yang zolimi, Ma. Jadi hidup itu harus kayak falsafah orang Padang. Nah, Tahimpi nio di
lua. Tak Iya. kurung neo di lua, Iya. tak himpi neo di ateh. Gitu Nah, kan? Jadi terkurung pengen di luar, terhimpit pengen di atas. Bagaimana jalan caranya baduo itu? mau Di di pinggir. tengah. Iya. Jalan baduo di tengah ya. Iya, jadi orang Padang tuh falsafahnya kuat. Kalau terhimpit mau di atas, Iya. kalau Terkurung. dikurung pengen di luar, Iya. kalau jalan berdua pengen di tengah. Harus begitu berusaha. Bukan sabar itu mah ngarang Anda. Iya. Sabar nggak bisa melawan, bukan sabar itu mah BODO. Iya. Ya, teka itu ya Bu. Ya, oke. Ya, Ya, baik. makasih Mama. Ya. Baik, sekarang yang berikutnya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Saya dari Ibu Igar, Ibu di Igar. Bogor. Ya, silakan. Ibu Bertanya, Igar dari Bogor. Iya. Iya, silakan Gargor. Ya. begini Mama, Sok. saya sering kali dizolimi oleh suami saya. Diapain Bu? Zoliminya. Misalkan menikah lagi ya. Ah, Nah udah gitu dia udah sering kali, terus dia meninggalkan saya selama kurang lebih 3 bulan ya Pak Mama. Ya. 3 Iya. bulan, nggak ada kabar berita dan tidak ada menafkahi gitu ya. iya. Kemudian dia kembali lagi setelah 3 bulan lebih lah. Bagaimana itu Ma? Kalau Ceigar memang rela diperlakukan begitu, terima lagi karena Anda masih suami istri. Tapi kalau tidak rela, Anda bisa gugat cerai karena perempuan punya hak di situ. Iya. Oke, Ceigar Ogor. Ya, terima Iya. kasih. Rera nggak? Tidak, karena bukan sekali 2 kali, sering kali. Sering kali Kalau nikah Anda lagi. tidak rela, Anda gugat pengadilan. Ah, gitu. Emang nikahnya sering suaminya? Ya, yang ketahuan ini sudah sering lah. Doyan dia deh. Tahu aja. Batas waktunya berapa lama sebenarnya masih istri boleh menggugat kalau ditinggal begitu? Sampai misalnya dia sudah tidak tahan, disakiti, lah rasanya saya mendingan nggak punya suami, silahkan Ceigar gugat Iya. cerai. Udah tahunan sih, Ma. Iya. Ya. Ya, cuma Anda rela? tidak, Ma. Tidak mau rela. dong. Tidak mau Lah dong. iyalah, kalau Anda tidak Iya mau, dong. silakan gugat ke kantor pengadilan Iya. agama dong. Oke dong. Ke kantor polisi ya, Ma. Bukan. Kalau suaminya nyolong ke kantor polisi, kagak ngantri Iya. nih orang. Kecuali suaminya bawa panci. Ya. Pancinya dicolong. Biar ya. ngatri, liatin Iya. saya. Iya. Kalau suami kawin lagi, gak ada urusan ke kantor polisi, kagak ngerti. Iya, iya, iya. Dasar orang Gimana? Bogor. Iya, iya. Jadi ke pengadilan agama. Igar, Mati, Ogor. Ma, mati. Iya, ngerti ya. Ada. Iya. Udah ya, jangan kantor polisi, apalagi kantor koperasi. Ya. Itu mau Kantor minjem. Bulawak Iya, ya, iya. Makasih Ibu Igar Ogor. Dari Ogor. Iya. Oke, yang berikutnya yang ingin bertanya silakan. Nama Oren. Igar Silakan Bu, boleh namanya berdiri ya? jarang bertumben. Boleh mic-nya tolong Langsung dikasih berdiri pinjam? Ibu, ya. Oke. Oke, yang di atas dulu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Rahayu. Mangga Bu Puji. Saya Ya. ingin bertanya, Ma, Sok. bagaimana caranya mempertahankan sabar itu sedangkan orang yang kita hadapi itu ngelunjak terus sama kita. Gimana Ya. solusinya, Ma? Kita itu yang namanya sabar kan nggak ada habisnya. Bersabarlah kamu, bertahan dan kesabaranmu, siap siaga dan kesabaranmu. Caranya bagaimana? Kita yakin ujian ini kata Allah dalam Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita yakinkan di hati dalam At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Seberat bagaimanapun masalah, jalan keluarnya ada. Kalau memang orang itu ngelunjak, udah kita maafkan, ngelunjak lagi. Ya udah, emang udah tabiat dia begitu, kenapa diambil hati? Gua akan nyusahin elu? Begitu mikirnya. Jadi kalau kita mikirin dia aja sakit hati, tentu saja. Nggak usah dipikirin, tabiat dia begitu kan, orang beda-beda. Ada yang gampang marah, ada yang judes, atau tukang nyindir. Kalau kita tahu, biarin aja emang tabiatnya, yang dosa dia, yang penting gue kagak begitu. Jelas? Iya. Makasih, Ma. Iya. Iya. Tidak mungkin merubah sifat orang, tidak bisa. Iya, oke baik. Masih banyak yang ingin bertanya, tapi kita harus break. Sebentar Bu, sebentar ya. Ibu udah diri aja ya. Ibu mau diri selama iklan boleh, tapi iya. Kita harus break dulu sebentar ya Bu ya. Nanti langsung Ibu kita break dulu, nanti kita kembali lagi tetap di sini. Di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, kita masih membahas tema tentang batas kesabaran. Sekarang saya akan absen lagi majelis talim yang hadir di sini pagi ini, yaitu majelis talim Nurul Huda Bang Bayang Brebes. Waalaikumsalam. Iki kok lemes kabeh. Iya, Brebesnya di nang endi? Bang Bayang itu kabupaten apa? Kecamatan? Oh, desanya. Ya, terima kasih Bang. Pasar Kampung. Oh ya, iya Bu, ya nggak kedengeran saya ya. Terima kasih ya sudah hadir di sini. Bawa telur ya Bu ya.
Asin? Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah Majelis Alim Al-Falah Subang. Sumedang. Ya sabar Bu, lama-lama sampai Sumedang Bu dia. Ulang ya. Maaf ya saya salah. Majelis Alim Al-Falah Sumedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, berapa orang ini Bu? 40. Terima kasih sudah hadir di sini. Ya, baik kita lanjutkan lagi tema kita tentang batas kesabaran dan sebelum saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Ma, tolong bikinin papa kopi dong. Apaan sih, Pak? Lagi sibuk nih, bikin aja sana sendiri. Ganggu mama aja. Iya kan, papa maunya bikinan mama, kan enak. Udah sana, Pak, bikin aja sendiri. Emang nggak bisa ya bikin sendiri? Ayo Ma, belum. Aduh, bikin malas deh Papa deh. Ah, Selalu aja seperti itu, Ma. Dari dulu hingga sekarang dia tidak pernah patuh terhadap saya. Saya bingung harus gimana lagi, Ma. Sudah terlalu banyak kesabaran dan pengertian yang saya berikan untuk dia. Apakah saya harus kasar terhadap istri saya, Ma? Atau harus bagaimana? Kesabaran saya sudah mulai menipis. Iya, baik itu dia tayangan mengenai seorang suami yang lama-lama nggak sabar ngadepin istrinya yang kayak begitu. Sabarnya udah menipis. Apa harus Sabar kasar? itu tidak boleh menipis. Kalau istri itu melawan terus, namanya itu perempuan nusuz. Anda silahkan lihat dalam An-Nisa ayat 34, ada 3 yang harus suami lakukan dengan perempuan yang seperti itu. Yang pertama, nasihati. Bolak-balik nasihati, tidak mempan. Yang kedua, pisah ranjang. Karena perempuan mungkin masih dia membutuhkannya, ketika dipisahkan ranjang, dia berpikir, oh suami saya ternyata marah beneran. Kalau dipisah ranjang tetap juga perempuan nusuz, kata Allah yang ketiga boleh dipukul. Karena itu perempuan sudah nusuz kepada suaminya. Iya. Tapi kalau misalnya sabar, kenapa harus mukul, Ma? Maksudnya mukulnya gimana, Ma? Mukulnya tidak usah keras-keras, mendidik bahwa apa yang Anda lakukan saya sebagai suami tidak suka. Iya, begitu ya. Oke, baik. Sekarang giliran ibu-ibu lagi yang ingin bertanya dari Cakung. Iya, silakan Bu berdiri. Dari Cakung belum bertanya. Iya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Bu. Saya Ibu Tresmi ingin menanyakan tentang kesabaran. Iya. Bagaimana menjadi seorang istri dan seorang ibu yang harus bersabar untuk melaksanakan tanggung jawab keluarga. Iya. Ya. Terima kasih, Ma. Ya. Ketika seseorang menikah, dia harus tahu persis apa yang harus dia lakukan sedang menikah. Jadi istri bagaimana? Dia pun mikir, kalau saya punya anak jadi emak bagaimana? Jadi ibu bagaimana? Pada saat itu mental dia sudah dipersiapkan. Jadi menghadapi suami yang tipikal bagaimanapun itu sudah merupakan pilihan dia. Makanya sebelum menikah, pilih dulu. Jangan beli kucing dalam karung. Dia sudah tahu bagaimana tabiat suami saya, tabiat istri saya. Kalau punya anak, lihat orang-orang, saudara kita, keluarga kita, bagaimana menghadapi anak. Itu pelajaran yang sangat berharga, membina mental kita sebelum masuk masa pernikahan, sebelum punya anak. Begitu punya suami, begitu punya anak, mental kita sudah terbina, begini seharusnya. Begitu, jadi ada pelajaran. Ya, begitu ya Bu ya. Oke, baik. Sekarang Depok belum bertanya, silakan Pok. Empok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Enianti. Mau Iya. tanya, Ma? Silakan, Bu Ini Eni. tentang kesabaran. Misalnya kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kesedihan kita selalu terlalu berlebihan. Dan kita suka curhat kemana-mana. Itu sikap saya itu berlebihan. Artinya atau dia enggak? sangat berlebihan, dia manusia hubbud dunya, tidak mencintai Tuhan. Itu sudah banyak kerasukan setan. Bukankah waktu lahir kita nggak bawa apa-apa? Sekarang semuanya ada, nanti mati nggak bawa apa-apa. Itu orang sangat salah, dia sangat hubbud dunya, dia tidak beriman kepada Allah. Nauzubillah min dzalik, kufur nikmat. Ya, emang Ibu pernah kehilangan apa Bu? Boleh dipakai mic-nya? Kehilangan dompet. Baru dompet. Saya tanya, yang ada dengan yang hilang, banyakan yang ada apa yang hilang? Mendingan dompet ketemu rumah kebakaran, suami hilang, anak meninggal, kekayaan habis, mendingan dompet, pilih mana?
Anda, artinya kalau Anda pilih dompet, Anda orang kufur nikmat, bukan orang beriman. Lihat, nikmat kita dari Allah. Ini kesalahan kita. Kita nggak sadar kalau iman kita terbang gara-gara dompet satu. Rumah punya, mobil punya, baju banyak, suami ada, anak Anda. Gara-gara dompet satu hilang sampai kufur nikmat. Nauzubillah, jauh daripada syukur kepada Allah. Anda kufur dengan nikmat Allah. Fadzukuruni adzkurukum waskuruli wala takfurun. Kata Allah, Anda orang kufur dengan nikmat Allah. Nauzubillah. Baru dompet yang hilang. Coba kalau rumah kebakaran, suami hilang, anak hilang, pakaian habis tinggal di sini. Mau apa Anda? Ya. Udah rela Bu dompetnya hilang? Allah. Udah rela sekarang dompetnya hilang? Pakai mic boleh? Udah ada ganti. Udah ada gantinya? Udah ada Ya gantinya makanya, lagi. Ya. baru dompet satu. Terlalu banget daripada rumah semuanya hilang. Oke. Ini dia kenapa kita nggak pernah syukur dengan nikmat Allah. Baru satu dompet aja, nikmat yang lain begitu banyak. Kelewatan banget, kapan syukurnya jadi orang. Iya. Oke Bu, kalau perlu dompet saya nyicilin juga Bu ya. Oke. Dompet doang nggak ada isinya. Oke ini Pak, ada pertanyaan titipan dari Yeni. Yeni ini temannya Faisal. Ya. VTR. Jadi ternyata orang VTR di Antv banyak masalah. Nah, begitu. Ya. Yeni ini naik motor kerja. Nah dia orangnya nggak sabaran. Kalau disalip naik motor nih, dia pasti maki-maki mah. Padahal dia pakai helm percuma juga nggak kedengeran kan? Ya. Ini gitu Pak. Kalau enggak, dia kesel terus mah. Itu gimana tuh mah? Artinya Yeni nggak siap mental. Nah. Kita harus tahu jalanan di Jakarta itu bukan milik pribadi. Milik sekian juta manusia. Kita harus siap berhimpitan. Malahan kalau kita bawa mobil, bawa motor, kesel terus, capek. Contoh, misalnya kita bawa mobil. Keduluin orang, nginjek gas lagi. Wah gigi 3, gigi 4, nginjek gas. Itu mungkin capek hati. Lelah kita, itu salah. Menderita batin sendiri. Santai aja, kita pikiran positif. Dia mah udah kebelet kencing kali makanya ngebut. Jangan sakit hati, tenang aja. Jadi kita enjoy, nggak bakalan celaka. Kalau kayak Yeni begitu, Masya Allah bisa celaka di jalan. Kenapa? Ininya konsentrasi pengen ngejar orang terus. Emang suka dikejar mah kalau kayak begitu mah? Karena nyebelin. Makanya biasa aja santai, nggak bakal dilibas orang. Tenang aja, kita tahu jalur kita kok. Iya. Begitu Jakarta gitu Yen, mikir emang punya lu tuh jalanan. Ya nih mah kagak ngerti, emang temennya Faisal ya. Itu permasalahannya ternyata dia salah berteman dia. Faisal. Faisal juga begitu ya. Oke baik, kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Deden. Kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Deden. Iya, masih lengkap ibu-ibu yang hadir di sini. Silakan Bu, dibenerin kerudungannya yang miring-miring. Iya. Nggak Bu, nggak miring Bu, saya cuma godain aja ya. Perasaan deng-dek aja kalau udah dibilang miring. Ya, kita lanjutkan lagi. Tema kita masih tentang batas kesabaran. Sekarang langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan tadi Bu, yang sudah berdiri. Ya. Boleh berdiri Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Herudin dari Sumedang. Ya. Kalau Mamah dulu ke sana panggil saya Cedidin. Iya. Masih ingat Bang? Iya. Cicak-cicak Didin. Ya, silakan. Silakan Bu. Ya saya tanyakan dari mana mulai sabar? Karena saya sering bersabar menghadapi anak-anak yang begitu banyak, anak panti ya Mah. Tapi pagi-pagi sabar, waktu siang sabarnya hilang. Sepertinya saya udah sabar, biarinlah anak-anak lagi libur, nyantai. Tiba-tiba ada yang nggak sholat subuh, jadi nggak sabarnya muncul gitu Mas. Bagaimana dari mulainya itu? Terima kasih. Mulai melek mata sampai habis. Anda lihat Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amadzukurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab 41. Hei orang yang beriman, zikir kepada Allah dari mulai pagi sampai petang. Melek mata sudah sabar terus sampai petang. Begitu Cedidin. Iya. Terima kasih. Iya, nggak ada habisnya. Iya, tapi kadang-kadang Cedidin begitu mah udah sabar, udah Isya lewat tidur, giliran subuh ada aja yang bertingkah tuh anak. Siangan, setengah Iya, masalahnya Anda siap mental sebagai pengurus panti ya siap mental ngadepin anak-anak banyak. Kalau pengen berleha-leha mah jangan jadi pengurus panti dong. Di rumah aja tinggal, begitu kan? Kita harus menekuni pekerjaan kita sesuai dengan kemampuan yang ada pasti. Terima kasih. Oke, ya. Baik, sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui Facebook di Hati-Hati bersama Mama Dede. Dari Mak Jeliteng.
jeliteng ya. Matanya jeli, Meteng ya. tapi matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak jeliteng ini ya. Saya sudah bersikap sabar kepada kedua anak saya yang sudah remaja. Mereka susah sekali kalau disuruh dan diajak sholat. Selalu bilang ya, tapi nggak mau melakukan. Bagaimana harusnya mas sikap saya? Saya sudah tidak berhenti-henti menyuruh dan mengajak sholat. Nggak digubris, bahkan saya sudah sholat tahajud. Tetap dia nggak mau. Ya, saya berkali-kali bilang, yang namanya anak itu yang menjadikan warna anak ada 4 faktor. Faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan, faktor bacaan. Biasanya yang paling dominan memberikan warna adalah faktor lingkungan. Makanya kita harus tahu bersahabat dengan siapa anak kita. Berteman dengan siapa anak kita. Boleh jadi temannya nggak pernah sholat. Jadi itu yang terbawa arus. Kita pun harus tahu apa yang mereka baca, apa yang mereka tonton. Ini sangat berpengaruh buat anak kita. Makanya yuk masukkan anak kita ke sekolah yang islami. Yang presentasi agamanya 50-50, minimal 40-60. Itu akan lebih aman buat kita dalam rumah keluarga islami, di sekolah yang islami, lingkungan yang islami, bacaan yang islami. Ini akan mengamankan kita sebagai umat Islam insya Allah. Ya oke, baik, yang berikutnya silakan Bu dari sebelah situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Halimah, ingin bertanya Mah. Ya silakan Bu Halimah. Bagaimana cara menempatkan atau membangun rasa sabar atau bersyukur dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Itu. Ingat kepada Allah. Ya, Waalaikumsalam. harus ingat kepada Allah. Fadzukuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepada Allah. Hidup kita dari Allah, rezeki dari Allah, anak dari Allah, suami dari Allah, mata bisa melihat karena Allah. Makanya dipakai di jalan Allah ridho. Fadzukuruni adzkurkum. Maka Allah tetap ingat kepada kita. Di situ rasa sabar akan ada. Kenapa kita yakin saya ini hanya sebuah boneka yang sutradaranya adalah Allah. Pasti sabar akan timbul. Iya, begitu Ibu Halimah. Iya, sampai baik. ke Halim balik lagi ke rumah. Silakan sekarang Ibu Depok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Yatini, Mama mau Ya. bertanya. Sok. Saya sering mengingatkan suami untuk selalu sholat tepat waktu. Tapi suami saya sering ngulur-ulur sholat, bahkan sholatnya itu udah mendekatin sholat berikutnya. Ya. Bagaimana saya harus sabar terus atau mengingatkan terus atau saya diam aja? Karena di akhirat nanti adalah amalan masing-masing begitu katanya. Iya. Oke, tahu ya. Jadi Anda tetap wajib terus sabar, Anda pelihara. Anda wajib mengingatkan, mengajak awal waktu Nabi mengatakan sholat yang paling baik fi awali waktu. Kewajiban Anda di situ ujian Anda diuji oleh Allah, kesabaran Anda. Tetap Anda wajib mengajak, ajak, kasih contoh, doakan. Mudah-mudahan suatu saat dia akan tahu bahwa awal sholat itu lebih baik bagi kita. Udah didoakan terus mah. Iyalah, jangan berhenti sebagai istrinya. Orang lain mah tetangga nggak bakal doain. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah mulai nggak sabar gitu ngomongnya, udah didoain terus tiap hari. Gedek banget kelihatannya, udah iya. gedek. Oke, baik, sekarang kita akan mendengarkan Mama memberikan kesimpulan untuk tema kita, batas kesabaran. Silakan. Pemirsa, yang namanya sabar tidak ada batasnya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabar kamu, bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu, niscaya kamu akan diberikan keberuntungan oleh Allah. Artinya, orang yang sabar sepanjang masa, selama hayat di kandung badan, orang tadi pasti diberikan keberuntungan yang banyak. Sabar itu ada 4 jalur, tabah hati dengan ujian yang datang, menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, kemudian menerima musibah yang datang, memaksa, mewajibkan perintah Allah kepada kita. Itulah yang disebut dengan sabar dalam Islam. Artinya dalam Al-Quran, sabar tidak ada batasnya. Dari mulai lahir sampai mati, sabar, tetap sabar. Iya. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini dari Depok, dari Sumedang, Cakung, Brebes, sama Bogor. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita semua ya Bu ya. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Nuriskin Ultimate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.